Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pelaku organisasi dengan judul Konflik Vertikal yang terjadi di antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasru Zarifah dengan NPM 170610210010, kelas Adbis B Jatinangor angkatan 2021. Saya akan menceritakan secara singkat apa saja yang melatar belakangi terjadinya konflik vertikal di PT Freeport Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan. Yang kedua, karyawan PT Freeport Indonesia membentuk serikat pekerja guna memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja. Yang ketiga, adanya perundingan yang dilakukan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia, tapi hasil perundingan tidak dilaksanakan. Terakhir, kejadian terus berulang. Konflik tidak dapat diselesaikan secara internal dan belum ditemukan solusi yang tepat menangani permasalahan ini. Belum memulai pembahasan lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu yang dimaksud dengan konflik. Konflik, menurut Sujono Sukanto, adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Terdapat berbagai alasan atas terjadinya sebuah konflik. Alasan itu diketahui sebagai faktor penyebab konflik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian, kemudian perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Keempat, perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk. Dan yang terakhir, kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Selanjutnya, konflik memiliki beragam dampak positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik dapat meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di antara masyarakat. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Selain dampak positif, tentunya konflik juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang keempat, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Yang keenam, timbulnya aksi kekerasan. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan konflik vertikal. Konflik vertikal adalah suatu konflik yang terjadi antara lapisan-lapisan di dalam masyarakat, di mana konflik vertikal merupakan sebuah bentuk konflik yang terjadi antara dua macam kelompok karena adanya suatu perbedaan akan status atau kedudukannya. Beberapa faktor penyebab konflik vertikal diantaranya, yang pertama, saling berketergantungan dalam pekerjaan dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, adanya perbedaan tujuan. Yang ketiga, perbedaan persepsi atau pendapat. Konflik yang akan dibahas pada video kali ini bertempat di PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport Mokran, FCX, dan Mining Industri Indonesia Min ID. PT Freeport Indonesia menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia memaparkan konsentrat ke seluruh dunia dan terutama ke smelter tembaga dalam negeri PT Smelting. PT Freeport Indonesia beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Konflik di PT Freeport Indonesia mulai terjadi di 15 September 2011 hingga saat ini. Pada 15 September 2011 telah terjadi mogok kerja yang dilakukan secara massal oleh para karyawan PT Freeport Indonesia disebabkan karena deadlock, gagalnya perundingan PKB ke-17 PT Freeport Indonesia. Mogok kerja telah dilakukan selama 25 hari secara tertib dan damai. Tiba-tiba terjadi tragedi yang memilukan di hari ke-26. Terjadi musibah penembakan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yaitu Petrus W. Ayamiseba dan Leo Wandagu, juga mengakibatkan korban luka-luka. Mogok kerja yang telah dilakukan dari bulan September akhirnya berakhir di pertengahan bulan Desember 2011 karena tercapainya kesepakatan antara pihak serikat pekerja dengan manajemen PT Freeport Indonesia di Jakarta. Salah satu kesepakatan yang dibahas ialah berupa kenaikan upah pokok karyawan non-staf 24% di tahun pertama dan 13% di tahun kedua. Juga tidak ada tindakan disiplin atau hukuman kepada pekerja terkait mogok kerja. Sayangnya, kesepakatan yang sudah ditetapkan hanyalah janji palsu yang diberikan PT Freeport Indonesia. Karena itu, di tanggal 1 Mei 2017, para karyawan sepakat melakukan mogok kerja hingga saat ini. Terhitung ada 8.300 karyawan yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan mogok ini. Berbagai macam penyelesaian konflik telah dilakukan, mulai dari konsiliasi, kompromi, hingga mediasi. Yang pertama itu ada konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga mencapai persetujuan bersama. Usaha ini dilakukan dengan melakukan perundingan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan PT Freeport Indonesia. Perundingan berjalan dengan lancar. Namun setelah perundingan berakhir, kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan sesuai dengan keputusan. Selanjutnya ada kompromi. Kompromi merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Usaha ini dilakukan dengan memberikan penawaran kepada karyawan yang disampaikan kepada perwakilan serikat pekerja hingga menghasilkan kata mufakat. Sayangnya, lagi-lagi fakta berbicara. PT Freeport Indonesia kembali melanggar janjinya dengan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Terakhir, yakni mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian yang melibatkan bantuan pihak ketiga yang sifatnya netral sebagai penengah yang akan memberikan anjuran. Usaha ini dilakukan dengan membawa pemerintah sebagai orang ketiga yang dinilai dapat membantu dengan memberikan saran maupun kebijakan. Untungnya, mediasi ini menghasilkan solusi baru yang dinilai dapat membantu. Adanya kesepakatan terbaru antara manajemen dan serikat pekerja untuk menaikkan upah pokok karyawan pratama pada 2022 dan 2023.
Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa pembahasan ini diperlukan? Ya, betul, pembahasan ini diperlukan karena menyangkut dengan hak seorang karyawan yang mana telah diatur dalam pasal 23 ayat 1 sampai 4 Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, yakni sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran. Dan yang kedua, setiap orang berhak tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Lalu yang ketiga, setiap orang berhak melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Dan yang terakhir, setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Karyawan, perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban, yakni sebagai berikut. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, bahwasanya perusahaan memiliki hak untuk pemutusan hubungan kerja, lalu hak untuk memerintah dan mengatur, dan yang terakhir ialah hak untuk hasil pekerjaan karyawannya. Selain hak perusahaan juga memiliki kewajiban yang telah diatur sebagai berikut. Yang pertama, membayarkan gaji. Yang kedua, menyediakan jaminan sosial. Yang ketiga, memberikan waktu istirahat. Dan yang terakhir, menyediakan waktu untuk beribadah. Untuk kesimpulan sendiri, permasalahan yang terjadi di PT Freeport Indonesia telah menghasilkan kurang lebih 100 korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang terkena penyakit fisik maupun mental. Permasalahan yang melibatkan nyawa hidup dan matinya seseorang ini perlu diselesaikan. Keegoisan antar pihak yang terlibat perlu dihentikan. Ketidakpedulian orang-orang yang dapat membantu meringankan masalah ini juga perlu dipertanyakan. Konflik ini tidak hanya sekedar permasalahan karyawan dan manajemen yang tidak memiliki satu tujuan, tetapi tentang hak dan HAM yang sudah diabaikan. Walaupun permasalahan PT Freeport Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dan melalui berbagai proses panjang. Permasalahan konflik yang terjadi di PT Freeport Indonesia dapat menjadi gambaran bahwasanya konflik vertikal memanglah sulit untuk ditaklukkan, tapi bukan berarti tidak dapat diselesaikan. Baik, mungkin itu saja sedikit informasi mengenai konflik vertikal yang terjadi antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.